wabarakatuh. Lampu nggak ada. Nggak kelihatan. Yang ke-13 ya, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah pada malam ini narasumber kita Ustadz Bukhari Muslim sudah hadir di layar Zoom kita untuk memberikan tausiah Ramadan. Akan memberikan ceramahnya kepada Ustadz Bukhari Muslim. Kita persilakan dengan segala hormat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil fahsya. Wassalatu wassalamu 'alal Mustafa wa 'ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pak Sekjen, para pengurus pusat, para pengurus wilayah, teman-teman sekalian dari seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia, malam Ramadan yang ke-13 ya? Ke-13 malam ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu mendapatkan nilai-nilai istimewa, nilai-nilai luar biasa yang terkandung dalam Ramadan Mubarak ini. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat merasakan dan menikmati indahnya Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Pak Sekjen, teman-teman pengurus kalian dari seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Ramadan sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan la'allakum tattaqun, sebagai goal, sebagai tujuan akhir dari ibadah Ramadan kita. Ibadah yang kita lakoni dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dari seluruh aktivitas yang kecil sampai kepada yang besar. Dari yang dianggap sepele sampai kepada persoalan yang dianggap istimewa dan luar biasa. Semuanya la'allakum tattaqun. Itu adalah goal, tujuan akhir atau ghoyah daripada Ramadan yang kita lakoni. Tapi tentu untuk mencapai goal itu, mencapai ghoyah itu, ada namanya ahdaf atau hadaf. Ada tujuan antara menjadi wasilah untuk kita memperoleh apa yang disebut atau apa yang kita ingin capai dari tujuan akhir Ramadan kita, la'allakum tattaqun itu. Para ulama paling tidak membaginya ada 5 bagian. Bagian yang pertama adalah bagaimana kita mentadabburi, kita mendalami, kita menekuni apa yang menjadi guidance kehidupan kita. Menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pencerahan bagaimana Allah mengarahkan hidup kita menuju kepada sasaran inti yang ingin kita capai. Apa yang kita ingin peroleh dan raih serta dapatkan dalam hidup dan kehidupan kita di dunia yang fana ini. Di mana hadaf itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa khatam Quran. Kalau teman-teman mungkin ya kita tanya pasti semua sudah pernah mengkhatamkan Quran. Tapi ketika pertanyaan itu ditingkatkan, sudah berapa kali kita khatam membaca terjemah Quran? Kalau ditingkatkan lagi, sudah berapa kali kita mengkhatam tadabbur secara khusus atau kita baca tafsirnya. Tafsir yang paling mu'asirah di zaman modern ini, paling modern yang ditulis oleh ulama modern yang rahimahullah, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, namanya Tafsirul Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj. Tafsir yang berbicara dalam ruang lingkup akidah, syariah, dan manhaj. Pola kita dalam melakoni posisi kita selaku Abdullah, selaku hamba Allah, sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Pertanyaan ini memang penting bagi kita. Kenapa? Karena Quran kan tidak diturunkan oleh Allah hanya sekedar kita mengumpulkan pahala. Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengumpulkan serpihan-serpihan nilai yang manfaatnya secara personal untuk pribadi kita.
Sebagai dai, apalagi dai mujahid, dai yang berkutat dengan lapangan, berhadapan dengan kondisi real kehidupan kita hari ini, dunia modern hari ini, tentu tidak cukup hanya dengan mengumpulkan pahala, tapi menjadikan Quran itu menjadi bagian nyata, menjadi juklak, bahkan juknis arah perjalanan kita, khususnya apalagi sebagai dai mujahid dari organisasi atau lembaga kita tentunya. Nah, ini penting karena kalau secara khusus ya mushaf itu kan rata-rata mushaf itu kan rata-rata 600 halaman. Jadi kalau kita niatkan hanya sekali khatam, berarti kita butuh 1 hari 1 juz untuk 30 hari. Begitu pula selanjutnya. Kita yang menjadal, kita kan yang memprogramkan, kita memplanningnya. Saya di bulan Ramadan ini dan Ramadan sebelum-sebelumnya memang memplanning tidak mau, bahkan hari-hari sebelumnya juga, tidak mau membuka media, tidak mau membuka handphone, tidak mau membuka medsos, tidak mau membuka Facebook, WA dan sebagainya kalau belum baca Quran. Nah, Ramadan kali ini harus dibuat, dipush betul supaya agenda itu secara khusus ada energinya, ada powernya. Di mana apa yang kita lakukan? Ya, kita harus canangkan berapa kali kita ingin khatam. Kalau kita ingin khatamnya 10 kali, berarti 3 hari sekali kita mesti khatam. Dan 3 hari sekali khatam itu tidak berat kalau kita rinci lagi. 3 hari itu artinya bahwa sehari cuma 10 juz. 10 juz pun jangan dianggap beban ketika kita rinci lagi bahwa sholat itu 5 waktu. 1 sholat 5 waktu kita membacanya hanya 2 juz. 2 juz itu 1 jam. Bahkan kalau yang lebih lancar lagi 2 juz itu hanya butuh 40 menit. Nah, ini kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Kita yang memprogram planningnya. Apalagi kita sebagai dai pionir di lapangan, dai yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dai yang menjadi imamnya para dai lagi di daerah-daerah kita. Ya, tentu ini harus menjadi prioritas kita. Yang pertama. Yang kedua adalah Qiyamul Lail atau yang Qiyamul Ramadan atau dalam bulan Ramadan kita sebut dengan sholat tarawih. Ya, semua sholat sunnah di bulan Ramadan yang dilakukan di luar juga bulan Ramadan disebut dengan Qiyamul Lail. Ya, bulan Ramadan kan disebut dengan Qiyamul Ramadan atau salatut tarawih. Baik yang 20 rakaat maupun 8 rakaat. Intinya bagaimana kita melakoni itu dengan maksimal. Bukan jumlah rakaatnya saja, tetapi memanfaatkan dengan maksimal. Alhamdulillah di rumah saya dengan anak-anak baca minimal setengah juz. Anak saya yang paling kecil itu malam pertama agak protes gitu. Aduh, Abi ini kok panjang amat, lama amat gitu. Di masjid aja nggak segini lamanya. Kita jelaskan lah supaya dia bisa menikmati. Alhamdulillah sekarang dia bisa menikmati. Dia bisa ikuti tarawih 8 rakaat, 3 witir, kita baca 8 rakaat itu kita baca setengah juz dari Quran. Nah, polanya bisa dibuat. Kalau kita nggak hafal, kita taruhlah Quran besar di depan kita untuk bisa mengingatkan. Sambil juga untuk menguat hafalan kita. Ini sholat malam. Yang ketiga adalah bagaimana kita menetapkan wirid. Jadi wirid itu kalau oleh para ulama, para salaf maupun ulama mu'asirah, ulama modern ini menyebut wirid itu artinya bukan sekedar zikir. Kalau zikir kan kita subhanallah, alhamdulillah, kita doa keluar rumah, masuk rumah, doa pakai pakaian, doa lepas pakaian, doa makan, doa minum, doa sesudah makan, sesudah minum, doa tidur, doa bangun dan semua itu doa. Tapi ini wirid. Bagaimana menjadikan wirid itu menjadi energi. Kita ini kan butuh, selain kalau ya kita nggak butuh senjata, pistol, pisau dan sejenis. Kita butuh senjata spiritual. Ada energi yang harus kita himpun dalam diri kita. Kalau di hari-hari biasa kita kenal mungkin ada 6 jimat ya. Ada 6 jimat dalam Al-Qur'an itu di suratul Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawil wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila wa dharni wal mukadzibin wahjurhum hajran jamila. Jadi ada 6 power yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Muzammil itu sebagai tambahan energi yang kita bisa wiridkan, kita menjadikan wirid. Kalau dia zikir, kita jadikan wirid. Misalnya, saat-saat yang tepat, menunggu sahur. Daripada kita nonton acara TV yang nggak jelas, kita dengar radio yang nggak jelas, obrolan, perbincangan, ketawa-ketiwi yang nggak jelas,
kita jadikan momentum itu. Kenapa? Karena saat itu saat yang sangat makbul. Wal mustaghfirina bil ashar. Bagaimana memanfaatkan momentum itu untuk mencas spiritual kita, mencas energi kita sehingga ketika kita berhadapan di tengah kehidupan, contoh misalnya kalau qiyamul lail kita dawamkan atau witir lah kita dawamkan, Allah janji, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami menganugerahkan kepada kalian qaulan tsaqila. Ada ucapan yang berbobot, perkataan yang berkesan. Ada nilai yang kita sampaikan itu bukan hanya karena lisan kita mengucapkan, tapi ada ruh, ada sesuatu yang memang Allah titipkan dalam itu. Yang Allah sebutkan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Dan kenapa mesti malam? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Pak MA dimatikan oleh. Ya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena di siang hari itu urusan kita terlalu banyak. Kesibukan kita terlalu banyak, agenda kita terlalu banyak, janji kita terlalu banyak, harus mondar-mandir ini, itu, dan sebagainya, sehingga kita nggak punya kesempatan untuk melakukan wirid itu dengan baik. Yang kedua bisa jadi kita ambil, kalau umpamanya sahur, setelah sahur menunggu subuh itu masih lama, kita bisa ambil bagian yang lain, yaitu ba'da subuh sampai syuruk, atau ba'da syuruk sampai duha. Karena ada waktu yang biasanya misalnya, kalau kita berjamaah di masjid kan, kata Nabi SAW, man sholat subuh fi jama'atin, tsumma yadhkurunallaha fasalla rak'atain ka ajri umrah wa hajjin taman-taman. Siapa yang setelah sholat subuh berjamaah, dia duduk, dia berzikir, dia berwirid, kemudian sampai matahari terbit, maka pahalanya sama dengan umroh dan haji sempurna. 3 kali. Kita walaupun sudah pernah umroh 3 kali, belum tentu dapat nilai umroh kita sebanyak itu. Kita umroh berkali-kali belum tentu, berhaji berkali-kali belum tentu dapat nilai. Ini jaminan sempurna umroh kita, sempurna haji kita hanya dengan memanfaatkan momentum yang ba'da subuh sampai syuruk. Ini energi, ini kekuatan, apalagi buat kita para dai. Sangat kita butuhkan energi itu, sangat kita butuhkan kekuatan spiritual itu. Karena memang ini menjadi bagian yang sangat penting dari pembangunan spiritual atau pembangunan kejiwaan kita. Ketika kita menghadapi kenyataan di lapangan, bersilat lidah, bukan hanya karena kita mengungkapkan kata-kata, tapi ada energi, ada power, sehingga energi yang kita keluarkan itu sampai kepada hati-hati umat, sampai kepada hati-hati mad'u kita, sampai kepada hati orang-orang yang memang kita ajak dalam rangka apa? Dalam rangka da'a ilallah, mengajak untuk kepada program-program Allah. Ya, program-program Allah hari ini ya program yang dilaksanakan oleh lembaga kita, oleh organisasi kita, oleh Parmusi, yang dengan apa yang disebut dengan Desa Madani misalnya. Karena program manhaj dakwah Desa Madani ini sudah banyak disuarakan orang. Orang terkaget-kaget, apalagi ketika setelah kita kumpul kemarin di Puncak dengan 5.000 dai itu kan geger dunia dakwah, geger bagaimana supaya ini betul-betul kita manfaatkan energi ini, apa yang disuarakan terus oleh ketum kita, disuarakan terus oleh pengurus-pengurus ini, supaya menjadi bagian penting. Hari ini alhamdulillah Parmusi yang sudah ditata ulang dengan program-program nyata, program-program dalam lapangan harus terus kita suarakan. Bukan persoalan hanya sekadar mengenal, tetapi mensuarakan ini yang kemudian Allah akan ambil bagian untuk mensukseskan apa yang menjadi target-target kita. Yang keempat adalah memanfaatkan momentum tertentu itu dengan doa. Kita mungkin maaf selama ini banyak baca doa, belum berdoa. Baca doa artinya kita baca doanya, tapi apa kita sungguh-sungguh berdoa? Mungkin belum. Kita baca doa misalnya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kita baca doa, tapi apakah kita berdoa dengan itu? Itu kan jadi pertanyaan. Karena anak TK pun banyak doa. Anak saya yang kecil kelas 1 SD banyak doa dihafal, bahkan artinya dia tahu, tapi apakah dia berdoa? Belum. Nah, ini yang harus kita rubah sehingga ada energi kita, ada kekuatan kita untuk melakukan itu, ada kekuatan itu memanfaatkan itu, menjadikan waktu-waktu makbul. Karena sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ustaz Farid, hafizahullah, wakil ketua LDP kita, beliau menyatakan bahwa memang kalau doa itu kita ini kan kebagian waktu, nggak ada tempat. Kalau di Mekah ada tempat, di Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail, di Hajarul Aswad, di Rukun Yamani, tempat ya. Di Madinah ada Raudhah, ada tempat.
Tapi kita nggak punya tempat, maka kita punya waktu. Di antara waktu yang makbul doa itu apa? Bainal adzanain. Antara dua adzan. Maknanya apa? Antara adzan dan iqamat. Memanfaatkan adzan dengan iqamah. Baik kita sholat di rumah juga begitu. Memanfaatkan. Itu menjadi tempat untuk apa? Kita memanjatkan doa. Kita berdoa. Mungkin kadang-kadang kita lupa berdoa secara khusus. Mendoakan ketum kita, mendoakan sekjen kita, mendoakan inti kita supaya berkiprah lebih bagus lagi, berkiprah lebih dahsyat lagi, berkiprah lebih hebat lagi, berkiprah dengan memberikan ide-ide cemerlang, ide-ide brilian untuk menyelamatkan sampai kepada tingkat menyelamatkan bukan hanya sekedar bangsa dan negara, tapi menyelamatkan dunia. Karena hari ini kita bisa lihat dan doa, kekuatan doa. Kita bisa apa? Kalau sudah begini, dibuat kita tidak berdaya. Ahli-ahli kesehatan, pakar-pakar kesehatan, semua kehilangan. Untuk apa? Untuk menjawab ini. Nah, inilah kita manfaatkan. Sehingga saya teringat, malam pertama Ramadan itu, saya teringat ketika baca sampai kepada ayat yang ke-26 dari suratul Baqarah. Sinyalnya lagi deh. Manfaatkan. Karena doa, salah satu doa yang makbul itu adalah mendoakan orang yang tidak meminta didoakan. Saya tanya kepada kita semua, pernah nggak mengkhususkan doa, mendoakan ketum, mendoakan sekjen, mendoakan pengurus-pengurus inti, mendoakan bendahara supaya lancar dananya? Pernah nggak? Ini kan pertanyaan. Dan doanya bukan sembarang waktu. Waktu-waktu spesial, waktu-waktu khusus. Seperti ketika menunggu iqomah. Itu doa. Kita sekarang ribut heboh, doa itu enggak doa itu doif hadisnya enggak perlu diributkan. Mau pakai dhahabat dhama'u wa batalatul uruq wa sabatal ajr insyaallah, mau pakai Allahumma lakasumtu wa bikamal, silahkan. Tapi apa itu doa? Belum. Baru pernyataan belum doa itu. Apalagi berdoa belum. Kan dhahabat dhama'u, telah kering basah kerongkonganku. Allahumma lakasumtu. Saya Allah, pernyataan baru belum doa. Apalagi berdoa. Kan saat menunggu, apalagi saat ketika berbuka itu kan salah satu waktu doa makbul. Kita manfaatkanlah momentum itu. Mendoakan pengurus-pengurusnya. Mendoakan orang yang diberi amanah lebih oleh Allah supaya ada energi spesial. Ada energi khusus sehingga kita akan menjadi ringan tugas kita. Ya dakwah berat, tapi paling tidak nggak berat-berat amat lah. Ada energi. Bagaimana tantangan teman-teman yang jauh di Papua yang tantangan lapangannya luar biasa. Ustadz Ali Mustafa ya, di NTT, di Kalimantan Barat, di Sulawesi Utara, di Maluku, dan di tempat-tempat lain. Ya di Jakarta tidak kalah serunya. Bagaimana tantangan hebat menghadapi kenyataan dakwah kita. Ini harus dikhususkan. Yang kedua, kita tidak hanya mendoakan pengurus, artinya misalnya ketumnya, sekjennya, tidak. Mendoakan juga keluarganya yang menjadi bagian dari penopang dakwah kita. Kalau ketumnya sehat, sekjennya sehat, tapi keluarganya nggak sehat, kan nggak mungkin konsentrasi mengurus. Kan. Kenapa? Doa orang kepada saudaranya tanpa diminta itu makbul. Apalagi waktunya makbul. Doa tengah malam, doa waktu sahur, doa makbul, sangat makbul. Kita manfaatkan momentum-momentum itu sehingga ini menjadi bagian dari hadaf dari sasaran antara untuk mencapai tujuan inti daripada ibadah yang dilakukan. Jadi dimensinya itu sudah dimensi ijtimaiyah, dimensi sosial. Jangan lagi hanya bicara individu. Semua orang ya pastilah alakum tatakun, pengen jadi orang bertakwa, pengen jadi orang punya kualitas pribadi, kualitas personal, tetapi tidak hanya itu. Kita butuh kualitas komunal, kualitas organisasi, kualitas jama'i, kualitas kebersamaan untuk apa? Merebut apa yang lebih besar. Apa yang disebut dengan haul dan kuwah dari Allah. Yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari kita apa yang menjadi tugas dan lakon hidup kita. Karena kita ini kan cuma dua. Kita sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, kita juga sebagai khalifahnya. Kita juga sebagai
meninggal. Bisa diganti, pengurus wilayah, semua bisa diganti. Tapi dakwah ini tidak boleh berhenti. Parmusi pun bisa hilang, tapi dakwah ini tidak boleh hilang. Dan kita sudah berkomitmen menjadikan Parmusi, menjadikan organisasi ini bagian dari dakwah kita, maka kita jaga itu. Karena dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita untuk mengambil bagian itu, wa inna minal muslimin, wa ana minal muslimin. Kita adalah bagian dari orang Islam. Kita melakukan da'a ilallah wa amila sholihat wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah kita punya wadahnya. Kita punya organisasinya, kita punya jalannya, kita punya wasilahnya, kita punya medianya, kita manfaatkan. Nah, insya Allah ini saran juga kepada Pak Sekjen supaya kita tingkatkan. Kita tidak hanya Zoom nanti kan, supaya dakwah kita lebih luas. Ya, sekarang kan karena subscribe YouTube kita udah 2000, sudah bisa siaran langsung, Jen. Dimanfaatkan supaya ketum ditampil, Sekjen tampil, ketua LDP, wakil ketua LDP tampil untuk supaya makin terbuka. Ya, satu saat. Insya Allah, Ustaz, insya Allah. Ya, ya Jen. Nah, kita manfaatkan itu. Saya lihat tadi ada ketum. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa manfaatkan secara maksimal dimanapun kita berada. Kayak sekarang saya ini sedang di pinggir rel, tapi bisa memanfaatkan. Kenapa Allah mudahkan lewat wasilah? Ya, itu barangkali pengantar tauji kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, baiklah tadi rekan-rekan sekalian, para pengurus pusat dai membaca artinya, memahaminya. Kemudian yang amalan dalam ibadah Ramadan lagi ada Qiyamul Lail. Terus yang ketiga adalah tentang zikir, wirid, yang keempat Wirid. wirid Bukan Ustaz ya. Wirid itu di atasnya zikir. Nah, wirid Ramadan. Kemudian Ramadan sebagai momentum kita untuk berdoa. Karena Ramadan itu kita harus banyak melaksanakan doa. Nah, itu diantara yang sempat saya catat dari ceramah Ustadz Bukhari Muslim tadi. Untuk kita lebih lanjut, para peserta tausiah Ramadan malam ini, saya persilakan untuk menanyakan atau mendiskusikan kembali apa yang diketahui langsung kepada Ustadz Bukhari Muslim. Saya persilakan. Yang bertanya silakan tangan. Saya mau tanya. Ya, silakan Mbak Nur. Ya, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Bukhari Muslim sudah lama baru mendengar waktu subuh sampai suruk. Nah, yang saya tahu bahwa sholat sunnah suruk itu setelah kita sholat subuh sampai waktu terbit matahari, tapi itu sholat subuhnya harus di masjid. Bagaimana situasi sekarang? Kita kan kondisi di PSBB sekarang nggak lagi kita ke masjid. Gimana itu? Apakah soal suruknya bisa di rumah setelah subuh terus sampai terbitnya matahari? Pas terbitnya matahari itu kan baru kita suruk. Yang saya tahu ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang perempuan ini kan jarang sholat subuh ke masjid. Jadi kesempatan untuk sholat sunnah suruk ini memang terbatas sekali. Bagaimana kalau misalnya perempuan itu sholat suruknya di rumah, bagaimana? Sah atau tidak? Makasih Pak Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Langsung ya Pak. Langsung. Oke. Nanti ya, Pak. Pertanyaan yang bagus. Saya sengaja tidak merinci tadi supaya ditanya. Dan alhamdulillah Bu Ketua kita boleh hati nanya. Pertama, kalau untuk perempuan sholat di rumah itu sama dengan di masjid. Bahkan sholat di rumahnya itu lebih gede lagi pahalanya sholat di kamarnya. Sholat di kamarnya itu ada lagi sholat mihrab, tempat khusus sholat. Jadi kalau ada tempat khusus sholat itu lebih gede lagi pahalanya. Itu untuk perempuan. Nah, bagaimana dengan saat ini? Saat kita, apalagi di zona-zona merah yang sholat jamaahnya di stop, masjidnya dikosongkan, bahwa pahala kita, cara kita berjamaah yang di masjid itu sudah Allah minta pindahkan di rumah.
Ini harus kita pahami. Karena banyak orang beragama modalnya semangat. Oh, kenapa masjid ditutup bla bla bla. Aduh, sudahlah selesai itu, diskusi itu sudah selesai. Kita ini hari ini karena belum mengamalkan apa yang Rasulullah SAW sudah antisipasi 14 abad yang lalu. Kenapa ada adzan yang shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dulu itu Rasulullah bilang cuma angin. Sekarang itu bukan hanya angin. Sekarang itu sudah wabah, sudah ta'un, sudah wabah. Virus ini sudah akan berbahaya. Maka menghindari kumpul-kumpul itu bagian dari cara kita untuk mengatasi itu. Maka sholat berjamaah kita, apalagi kita yang sudah biasa berjamaah di masjid itu, sedang Allah pindahkan ke rumah. Tempat kita sholat jamaah itulah kita jadikan selesai. Jadi sholat subuhnya berjamaah di rumah, selesai duduk-duduk di situ, zikir, baca Quran, atau sebagai orang tua kita menasihati anak-anak kita. Coba kita tanya ini, teman-teman sekalian, para dai, kita kan para dai semua ini. Berapa orang dari kita yang sudah pernah ngecek sholatnya istrinya? Berapa banyak dari kita yang sudah pernah tahu ruku suaminya sempurna apa tidak? Mungkin nggak pernah kita lakukan. Nah, ini momentumnya, ini saatnya. Saat yang tepat, selesai subuh, nunggu syuruk, kita ceklah. Oh, ternyata istri kita selama ini ruku, tapi rukunya nggak sempurna. Kenapa? Karena baru sudah bangun lagi. Padahal kata Nabi, hatta tatma'inna roki'an. Nah, inilah kita manfaatkan. Selesai itu, baru sholat 2 rakaat. Para ulama menyebutkan, ada pendapat membolehkan. Apalagi di momentum ini. Karena sholat kita yang biasa di masjid itu dipindahkan oleh Allah ke rumah. Sehingga kita melakukan itu di saat ini, insya Allah sama dengan kita melakukan di saat biasa ketika di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berarti perempuan syarat seperti apa namanya? Dalam keadaan normal, perempuan sholat sunnah suruknya bisa di rumah ya Ustadz ya setelah sholat subuh. Asal zikir rumah, terus kan? Iya, memang di rumah, afdol. Ya, afdol. Ya, alhamdulillah. Nah, makasih Ustadz. Udah, makasih ya. Pak Taufik. Ya. Tadi ada NTT, Parmusi NTT. Mananya? Tangan tadi Parmusi NTT. Nggak jadi. Salah pencet kali. Pencet, dia tadi tunjuk tangan begini. Ini saya karena Mbak Ya, Ona lebih... Dia ada saudaranya, Pak Taufik. Ini siapa lagi nih? Dia Pak Sahrul Poli? Kangen sama saudaranya. Tapi saya kangen sama saudara saya di Sulawesi Utara itu. Sudah jadi belum? Musmilnya udah jalan belum? Pak Sahrul Poli, Sulawesi Utara. Pak Sahrul Poli, apa kabar? Apa kabar Pak? Sehat, ya. Puasanya lancar, ya. Alhamdulillah. Ya. Ini baru selesai tarawih kita di sini sama keluarga. Alhamdulillah hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya COVID ini, kita bisa lebih banyak bersama dengan keluarga. Ya. Ini kan sudah puasa yang ke-13 ya. 13 ya. Malam ke-13 ya. Iya. Saya mungkin puasa-puasa sebelumnya, puasa pertama, kedua, ketiga itu biar kita bisa melakukan, artinya batas waktu untuk kita sholat di rumah, ya. Sampai kapan? Apa kita menentukan sendiri ataukah ada dalil-dalil khusus yang bisa menjadi rujukan bagi kita untuk kita bisa sholat di rumah. Misalnya sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Ya. Apakah kita harus menunggu pemerintah ataukah kita ada dalil-dalil khusus, Ustaz? Silakan, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Taqabbalallah minkum shalihal amal. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Pertama, sampai kapan? Nah, dulu juga para sahabat sempat nanya, tidak diabadikan oleh Allah Al-Quran dalam Al-Quran. Mata nasrullah, kapan sih datang pertolongan Allah? Apa jawab Quran sendiri? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Sampai kapan? Sudah dekat insya Allah. Kapan? Nanti tunggu arahan. Kenapa mesti tunggu arahan? Karena yang faham itu ahlinya. Yang faham itu ahlinya. Yang menyatakan bahwa kita sudah bebas dari COVID itu ahlinya. Bukan ulama, bukan ustadz.
Karena ketika majelis ulama memutuskan itu pun bukan hanya majelis ulama yang bicara. Majelis ulama itu kan ada intelektualnya, ada pakar kesehatannya, bahkan secara spesifik pakar virus yang tahu bagaimana kondisi real. Ya kita alhamdulillah dengan ada PSBB misalnya, walaupun istilah ini baru, kalau kita kan dulu saya kenalnya PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa kan waktu sekolah. Sekarang kan ada PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Ini kan menjadi wasilah dengan adanya itu alhamdulillah persebaran atau tingkat menularnya virus ini berkurang. Nah, itu kan partisipasi kita. Imam Masjidil Haram itu dalam pidatonya beliau mengatakan ini suara hati saya. Apa kata beliau? Kulluna mas'ul, kita semua harus bertanggung jawab. Terus gimana kita nggak sholat Jumat? Kalau kita nggak sholat Jumat karena ada masyakoh, ada uzur syar'i seperti ini. Sampai kapan? Sampai selesai. Aduh, kan katanya kalau sholat Jumat 3 kali berturut-turut kafir. Iya, itu kalau tahawunan. Mantaraka sholatul Jumat tahawunan. Sengaja meninggalkan Jumat karena menganggap remeh, menganggap Jumat tidak wajib, baru dia dikategorikan. Kalau 3 kali berturut-turut kategorinya sudah kafir. Iya. Tetapi saat ini bukan tahawun, kita nggak main-main. Kita sedang mengalami kondisi yang sangat pelik. Apalagi daerah kita, Bekasi zona merah, Jakarta zona merah, Timur zona merah, ya kan? Papua nggak tahu zona apa. Saya harusnya ada di Papua Barat, yang Pak Goagub sendiri datang minta saya di Jakarta untuk datang ke Papua Barat. Kita nggak bisa laksanakan, gimana lagi? Tanggal 1 Mei kemarin harusnya di Palestina, nggak jadi. Sekarang harusnya sudah beribadah di Masjidil Haram, nggak jadi. Ya, qadarullah. Insya Allah niat kita sudah mendapatkan pahala khusus. Jadi bersabar aja, saudaraku Haji Sarul, Poli yang ada di Sulawesi Utara. Insya Allah pahala Jumat kita tetap mengalir. Selama kita tidak bermalas-malas. Kita terus-terus aja begini, bagus juga nih. Itu. Tapi kita berdoa, ya Allah segerakan. Jadikan corona ini berubah menjadi karunia. Jadikan situasi ini berubah menjadi spiritual yang khusus. Ada kajian menarik dari teman kita kemarin, dari Pekanbaru kalau nggak salah ya, dari Riau. Salah satu hikmahnya, ini kan Allah sedang menguji keimanan kita kan. Kita mungkin selama ini menganggap ya keluarga itu ya dengan kesibukan kita menjadi sesuatu yang biasa-biasa. Saat ini alhamdulillah kita malah bisa dengar bagaimana anak-anak kita ngaji, bagaimana anak-anak kita sholat. Kita ngecek kan mereka sudah berapa juz. Kita kasihlah. Anak saya yang paling kecil sekarang sudah 18 juz. Sudah hari ke-13 dia sudah 18 juz. Saya bilang kalau khatam, Abi kasih 300.000. Senangnya luar biasa. Ya kita perlu begitu, lakukan itu. Supaya apa? Untuk memotivasi mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kita harus programkan. Kalau da'i sekali khatam dalam bulan Ramadan itu kebangetan. Apalagi khatamnya cuma baca Quran yang nggak baca terjemah. Apalagi tadabbur dan baca tafsir. Harus ditingkatkan. Kita dalami aja bukunya, buku lembaga kita, buku Parmusi. Itu didalami. Nggak cukup waktu loh. Jangan-jangan kita belum baca semua. Ini tantangan buat kita. Jangan-jangan dai nggak baca itu buku-buku petunjuk itu. Pak Sekjen udah pagi, siang, sore, malam, ketum, Pak Taufik bahkan, Bu Ona sudah capek-capek bikin, kita nggak baca. Masya Allah. Ada ilmu-ilmu luar biasa dalamnya, harus kita baca. Supaya apa? Kita kencangkan lagi suaranya. Ba'da corona ini, kita harus syiarkan dan gencarkan lagi. Dengan semangat yang membara insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Mas Taufik. Ya, itu saja. Ya, saya dulu ya. Habis ini Mas Imam mungkin. Biasanya pamungkas Mas Imam ini. Yang kerjanya meluruskan apa yang kurang lurus. Saya gini Ustaz. Momentum Ramadan kali ini memang berbeda ya. Tapi perbedaannya ini yang kita salah menangkap situasinya. Seolah kita di rumah kemudian banyak, ya tentu seperti Ramadan sebelumnya kita banyak baca Quran, ya, zikir dan lain-lain. Justru saatlah sekarangnya ini, mungkin selama bertahun-tahun yang akan datang tidak akan pernah menemui di mana puasa itu tidak hanya terasa lapar dan kita ingat orang miskin. Saat inilah sesungguhnya orang-orang ini banyak yang tidak berdaya di kiri kanan kita. Ya, orang yang nganggur,
yang kehabisan pekerjaan, yang beberapa bulan ke depan serba tidak pasti apakah dia bisa makan atau tidak. Karena itu, menurut saya, Ramadan kali ini kita harus fokus di ibadah sosial. Jadi, kesalehan sosial yang harus kita utamakan. Saya mungkin ya agak kecewa kalau kita ngumpulkan uang untuk berbagi sembako saja sudah susah betul. Susah gitu. Dan kita memaklumi ya mungkin para dai kita justru sekarang dari segi ekonomi jauh lebih sulit gitu ya. Atau kita merasa wah nggak jelas pekerjaan, kita nyimpen aja lah, berbaginya nanti gitu. Tapi justru sekarang lah Ustadz, menurut saya dijelaskan soal infak, soal sedekah, soal zakat, soal bertetangga, soal kembali ke desa, di mana desa itu lebih aman dari COVID, lebih gampang cari makan, nggak pakai duit pun bisa makan gitu. Jadi justru momentumnya sekarang, tetapi sangat jarang sekali kita sangat jarang mengingatkan soal ini. Mengingatkan soal betapa justru kita harus banyak-banyak beribadah, memikirkan orang di tetangga kita nggak makan. Gitu. Dan bagaimana mengumpulkannya? Bagaimana cara kita berbagi kepada mereka? Kita hanya sekali-sekali saja dianggap selesai. Mungkin Pak Musi sekali kemarin. Ya, selesai sudah. Sampai lebaran, sampai ke depan tuh. Bahwa kita telah berbuat. Tidak. Orang makan itu tiap hari. Ya, sehari itu satu keluarga itu bisa lebih dari 1 liter. Nah, ini Ustaz menurut saya. Bagaimana caranya agar bersama-sama kita mendorong semua umat berpikir tentang ini. Udahlah. Kalaupun harus kita ke lapangan. Ya, yang biasanya justru 1 hari bisa 3 jus. Udahlah, 1 jus nggak apa-apa. Tapi kita urus umat. Tetangga kita yang nggak makan. Nggak apa-apa kita kurangi itu baca Quran asalkan kita mengurus ini. Bisa jadi lebih bernilai ibadahnya. Karena sekaranglah saatnya, tidak ada tahun-tahun lagi di mana pengangguran jauh begitu banyak, di mana orang nggak makan itu lebih luar biasa. Begitu Ustaz, mohon ditulurkan. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Menarik ini, berarti Sekjen memperhatikan apa yang saya sampaikan terakhir tadi. Nabi SAW menyatakan orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, orang yang paling medit, orang yang paling sampili karyang, yang kemii kalau bahasa saya itu, pelit, cekeh itu. Kenapa? Yaitu orang yang berdoa saja tidak pernah mendoakan orang. Doa saja nggak pernah mendoakan orang, apalagi mau berbagi. Kita ada gerakan saat ini dibikin, memang belum besar banget. Tapi paling tidak begini, 1 orang menolong 1 tetangganya. Selesai urusan. Kita sholat ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan sebenarnya bagian daripada ibadah kita. Kalau istilah Pak Amin Rais dulu kan tauhid sosial. Bagaimana memaknai bahwa kita ini nggak bisa sendiri. Sehingga bagian itu adalah bagian dari perjuangan kita. Sampai Nabi mengatakan kan, Nabi SAW mengatakan bahwa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bagian dari orang Islam. Kalau teman-teman lihat ceramah saya di video yang beredar itu, banyak sekali bicara ini tentang ihtimam. Bahkan Al-Qur'an memberi isyarat bahwa ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ibadah spiritual kita, ibadah ritual kita jadi hilang maknanya ketika dimensi sosialnya hilang. Nah, kita kan nggak mampu. Kita tidak mampu. Tetapi Al-Quran tidak menyebutnya bahwa yahuddu 'ala itu maknanya al-ihtimam. Kita nggak bisa, tapi bisa ngajak orang lain. Ngasih tahu orang lain. Sudah bulan ini saja, Ramadan ini, sudah 4 orang datang ke rumah saya mau gade motor. Teman-teman ustadz, teman-teman guru ngaji, yang gade motor, Pak. Saya bilang, antum bawa pulang. Motornya bawa pulang. Insya Allah mudah-mudahan. Pulang nggak lama, alhamdulillah orang datang bawa 15 bingkis. Ada berasnya, ada minyak, ada amplop 300.000. Saya bawa ke rumah nangis. Nangis.
Itu sederhana sekali. Sederhana sekali. Satu aja kita berperhatian, Masya Allah. Berapa banyak orang melakukan itu. Apalagi yang punya kemampuan lebih. Tentu ini dilakukan. Alhamdulillah saya sudah 6 kali. Pertama dengan 212. Hari pertama menjelang Ramadan. Kemudian kita jalan lagi. Dapat amanah dari jamaah. 15-20 bingkis kita antar ke Depok, ke Bogor, ke Bekasi, ke Pondok Gede. Kita antar. Kenapa? Karena apalagi yang sampai naudzubillahi min dzalik. Saya menemukan ketika musim kampanye lalu ada orang berpindah agama hanya karena nggak bisa bayar kelahiran. Dia harus menggadaikan akidahnya, menjual keyakinan hanya karena nggak bisa ngeluarin anak dari tempat melahirkan. Apalagi dalam kondisi begini, kita dituntut. Kita mungkin secara finansial nggak mampu, tapi kita punya orang, kita kenal orang, itulah yang kita ajak. Itulah yang kita ajak. Jadi ya teman-teman daerah juga begitu, apalagi daerah-daerah yang dampak COVID-nya luar biasa ini, daerah-daerah zona-zona yang memang sangat luar biasa. Saya mendapat keluhan yang luar biasa banyaknya. Bayangkan satu perusahaan saja memberhentikan, merumahkan karyawan, 300 karyawan tanpa bayar apa-apa. Dia di stop. Kalau di Turki hari ini, pemerintahnya melarang, tidak boleh ada perusahaan memecat. Tapi pemerintah memberikan gaji 3 bulan dibayar pemerintah. Kalau program yang dilakukan misalnya oleh Ustadz Abdul Somad kan, dengan masjidnya ada tiga kali. Bulan Sya'ban dibagi untuk persiapan Ramadan. Tengah Ramadan ini untuk persiapan sampai ke Idul Fitri. Dan pasca Ramadan untuk persiapan mungkin PSBB ini diperpanjang. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan misalnya, ya ini mungkin diperpanjang sampai akhir tahun. Dan boleh jadi analisa banyak pihak yang menyatakan bahwa kemungkinan mungkin di bulan akhir Mei ini malah memuncak, kita nggak tahu. Maka karena itu, kita dengan kepedulian kita sekecil apapun, paling tidak tetangga kiri kanan kita. Kalau masing-masing kita bertanggung jawab dengan, kalau kiri kanan kita tetangganya udah mampu ya, agak keluar dari rumah. Karena kalau dalam bicara Islam, tetangga itu 40 ke depan, 40 belakang, samping kanan, samping kiri, 40 rumah. Kita kan sekarang, ya mungkin udah rumah kelima aja udah nggak kenal kan, rumah ke rumah aja tidak pernah bertegur apa. Inilah tantangan kita. Mudah-mudahan Dai Parmusi mengambil peran itu insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Jen. Ya, masih ada lagi? Ini kayaknya Sapruddin Anhar. Ustadz Sapruddin Anhar. Saya Imam Abdai dari Parmusi, Jawa Timur. Subhanallah, bagus sekali, mencerahkan. Ustadz, tidak ada kecemasan dan ketakutan yang sangat dalam kecuali takut masalah ibadah kita diterima atau tidak. Sebetulnya yang itu yang sebagaimana nasihat Imam Al-Bisri itu. Kalau kita cemas corona atau yang lain, itu kita nomor kesekian kan gitu. Maknanya antara ritual dan spiritual di bulan Ramadan ini dipertanyakan gitu ya. Sehingga ketika pasca Ramadan, dimensi yang kita harapkan itu selalu meleset dari yang namanya bidikan. Yang maksud kami summa amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa dzadzul iman begitu. Nah, sehingga saya mengambil garis Ustadz dari kebiasaan kita waktu muqaddimah itu, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ada pengakuan kalau kita ini selalu berbolak-balik seperti ini. Nah, ini Ustadz saya minta pencerahan nih. Gimana para dai ini seharusnya kalau kualitasnya ibadah para dai itu pasca Ramadannya kan lebih bagus ya. Tapi kita selalu sama saja ini. Gimana ini? Barakallah. Silakan Ustaz. Langsung. Ya. Jadi pertama bahwa ibadah itu, kalau kita lihat ya, ibadah itu ketika misalnya Nabi SAW ditanya ketika mengatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak lain balasan kecuali surga. Ada sahabat yang agak nyeleneh nanya itu. Ya Rasulullah, sholat juga surga. Ya kan? Ibadah-ibadahnya juga surga. Kok haji surga juga? Terus mau apa? Surga itu gambarannya apa sih? Pertanyaannya kemudian, ketika kita bisa menolong saudara kita, apa yang kita rasakan? Ada kepuasan batin. Ketika kita bisa mendoakan dan orang mendoakan saudara, mendoakan teman, mendoakan kawan, mendoakan sahabat, kemudian dia sukses.
Kita nggak tahu bahwa itu bagian dari doa, tapi kita mendoakan secara khusus. Itu ada kepuasan batin. Artinya apa? Langsung di dunia. Selesai sholat, kita nggak usah ngukur sholat kita itu apa diterima oleh Allah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada ledakan kesyukuran dalam diri kita. Maka kita mengatakan alhamdulillah. Padahal kan zikirnya itu kan pertama kan astagfirullah. Tapi kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena ada ledakan kesyukuran. Ada rasa dalam diri kita. Dan rasa ini hanya bisa kalau tersambung. Dari struktur bulan, Ramadan. Ba'da Ramadan namanya Syawal. Syawal itu kan meningkat. Setelah Syawal, Muharram. Muharram itu dulu, Al-Muharram. Dulu itu nama dulunya, nama pertamanya itu namanya Sifrul Ula. Zero pertama. Dulu orang menamakannya itu, Allah kemudian mengganti. Jadi satu-satunya bulan yang langsung dinamakan Allah itu namanya Syahrullah Al-Muharram. Haji Sarul tuh. Syahrullah Al-Muharram. Maka sunnah kita menyebutkan Al-Muharram. Sekurang-kurangnya. Al-Muharram. Jangan Muharram. Kalau Muharram saja itu kan minum tua Muharram. Berzina Muharram. Menggibah Muharram. Tapi Al-Muharram. Spesial. Kenapa? Karena nama dari Allah. Maknanya apa? Memang mengandung dimensi sosial. Jadi ukuran iman itu kan bukan hanya pribadi kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsihi. Enggak beriman kita kalau nggak bisa mencintai saudara sama dengan kita mencintai diri sendiri. Cuek terhadap saudara, gimana mungkin kita mau diakui sebagai orang beriman? Nggak mungkin. Apalagi kita tahu saudara kita lagi susah, kita diam. Doa pun enggak, malah syukur-syukurin lo, rasain lo, kapok lo. Naudzubillah min dzalik. Ini saja sudah, itu. Apalagi kita para dai. Saya yakin teman-teman yang punya ambil bagian dengan dimensinya masing-masing. Yang mungkin tidak terekspos, tidak terlihat dengan kegiatan masing-masing. Kita berharap mudah-mudahan apalagi dengan program dakwah, manhaj dakwah kita, Desa Madani ini luar biasa. Apalagi 4 pilar itu, kalau kita lakoni semua di semua tempat situasi, wah, nggak kebayang apa yang terjadi besok. Apalagi diperjelas lagi, insya Allah. Apalagi Laz Parmusi ini, Ustaz Safruddin, bisa jalan. Nah, ini luar biasa lagi. Karena ada dimensi-dimensi lain yang harus kita gerakkan kembali. Banyak masjid-masjid yang punya anggaran besar tapi belum diberdayakan secara maksimal. Masjid-masjid masih bangga mengumumkan tiap Jumat punya saldo sekian di bank ini, di bank itu. Aduh, malah nambah beban. Di masjid di tempat saya tidak boleh, harus ada zero. Saldonya harus zero. Nggak boleh ada saldo tapi ada tetangga masjid tinggal keurus. Naudzubillah, besok pertanggungjawaban kita berat. Ada kas di bank, kas muamalah kas Baitul Mal kita, sementara ada orang kelaparan, kita yang berdosa. Dimensi ini harus ditingkatkan dan itu ada energinya, ada inner power ya, ada haul, ada kuah dari dalam diri. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika itu tidak ada, berarti ada something wrong. Ada yang salah dengan ibadah kita. Ada yang belum beres dengan ruku sujud kita. Ada yang belum pas dengan tilawah kita. Ada yang belum pas dengan zikir dan wirid kita. Ada yang belum pas dengan doa kita. Ya buktinya doa aja masih pelit. Makanya Nabi bilang kan, sarankan sekurang-kurang doa kita, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu maknanya apa? Dimensi sosial. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Ramadan yang ke-13 ini, demikianlah tausiah Ramadan kita malam ini. Insya Allah kita akan lanjut kembali tausiah Ramadan besok malam ke-15, Ramadan ke-14 dengan ceramah yang lainnya. Demikianlah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pengajian kita dengan alhamdulillah.